Halo semuanya, selamat datang di analisis taktikal kita. Hari ini kita bakal ngebedah salah satu hasil 0-0 yang, jujur aja, paling absurd dalam sejarah Piala Dunia. Ekuador lawan debutan turnamen Curaçao. Kalau kalian mikir skor kacamata itu ngebosenin, buang jauh-jauh pikiran itu sekarang. Karena di ulasan kali ini, kita bakal ngelihat sebuah anomali statistik yang bener-bener di luar nalar. Oke, coba kita lihat angka ini dulu. 3,05. Buat kalian yang ngikutin analitik sepak bola modern, kalian pasti tahu kalau expected goals atau XG sebesar 3,05 itu masif banget. Secara probabilitas matematis, tim yang bikin peluang sekualitas ini yang minimal harusnya bisa cetak 3 gol dengan gampang. Tapi anehnya, angka raksasa ini malah ngasilin 0 gol buat Ekuador. Pertanyaannya, kok bisa kemustahilan ini terjadi? Nah, mari kita masuk ke pembahasan pertama, anomali statistik tanpa gol. Biar saya kasih gambaran seberapa jomplangnya laga ini. Ini tuh ibarat badai serangan. Ekuador ngebrondong gawang lawan dengan total 27 tembakan dan XG di atas 3. Sementara di sisi lain, Curaçao yang terus-terusan dikurung cuma bisa nyuri 10 percobaan dengan XG 0,48. Ini dominasi yang bener-bener mutlak. Ekuador tuh udah kayak ombak ganas yang terus-terusan ngehantam benteng Curaçao tanpa ampun. Yang bawa kita ke poin krusial berikutnya, seberapa bersejarah sebenarnya badai serangan Ekuador ini? Biar makin kebayang, kita tarik sedikit ke perspektif sejarah. Rekor tembakan tepat sasaran paling tinggi di Piala Dunia abad ini itu masih dipegang Belgia waktu lawan Amerika Serikat tahun 2014 dengan 17 tembakan. Dan tebak siapa di posisi kedua? Yap, Ekuador di pertandingan ini dengan 15 tembakan tepat sasaran. Asal tahu aja ya, ini tuh rekor tertinggi buat negara dari zona Amerika Selatan sejak tahun 1966 loh. Daya ledak ofensifnya benar-benar luar biasa. Tapi di balik badai itu, ada satu nama yang harus banget kita bahas. Masterclass bertahan dari seorang Eloy Room. 15! Saya ulangin ya, 15 penyelamatan. Dan coba kalian bayangin, konteks mentalnya. Curaçao ini tim debutan yang di laga sebelumnya baru aja dibantai Jerman 7 gol tanpa balas. Buat bisa bangkit dari trauma seberat itu, terus nyetak 15 aksi akrobatik krusial yang bikin XG 3,05 milik Ekuador jadi nggak ada artinya, wah itu butuh mentalitas monster yang luar biasa dari Eloy Room. Dia benar-benar sendirian, jaga gawangnya tetap rawan. Kalau kita lihat dari menit awal sampai akhir, ini tuh benar-benar jadi lini masa penderitaan buat Ekuador. Baru jalan 3 menit, Room udah sukses nepis peluang jarak dekat Ener Valencia. Terus di menit 42, tembakan mendatar John Neboa juga digagalin dengan tenang. Masuk babak kedua, sundulan Valencia sama sepakan Willian Pacho mentah berturut-turut. Bahkan sampai tembakan roket Pedro Vite di menit-menit akhir pun masih bisa dia tepis terbang. Seiring berjalannya waktu, Room seolah-olah ngebangun tembok raksasa yang gak bisa ditembus sama sekali. Dan fakta ini ngilustrasiin dengan sangat brilian betapa legendarisnya performa Eloy Room hari itu. Rekor 15 penyelamatan ini menyamai jumlah penyelamatan terbanyak dalam satu pertandingan sepanjang sejarah Piala Dunia. Dia sekarang sejajar sama aksi heroik tim Howard waktu ngelawan Belgia di 2014. Tapi yang bikin ini sedikit lebih gila, laga Howard itu kan jalan sampai babak perpanjangan waktu 120 menit ya. Nah kalau Room, dia nyatet 15 penyelamatan ini murni cuma dalam 90 menit waktu normal. Gila nggak tuh? Tapi cerita nggak berhenti di situ aja. Mari kita lihat sengatan balik Curaçao. Karena jangan salah, Curaçao tuh nggak cuma samarkir bus. Lewat transisi cepat, mereka juga ngasih ancaman serius. Selain ada blok-blok heroik dari bek Cheryl Floranus di momen krusial, coba deh perhatiin betapa sibuknya kiper Ekuador Hernan Galíndez. Di tengah gempuran teman-temannya sendiri, Galíndez malah terpaksa jatuh bangun ngelakuin double save luar biasa buat nahan serangan balik Leandro Bacuna dan Livano Komanensia. Dia juga harus pamer refleks kilat pas nepis tendangan Juninho Bacuna. Ini jadi bukti kalau laga ini sebenarnya pertarungan taktis dua arah yang super intens. Dan serangan balik Curaçao itu hampir aja bikin kejutan besar. Dan sebagai sentuhan akhir yang penuh ironi dramatis, masuk di menit ke-90, pas Eloy Room akhirnya udah benar-benar mati langkah dan gak bisa ngejangkau bola, keberuntungan yang ambil alih. Umpan silang Angelo Preciado malah ngebentur mister gawang. Tiang gawang ini seolah-olah jadi asisten terakhirnya Room buat mastiin Curaçao bisa nahan imbang dan ngerayain poin pertama mereka yang sangat bersejarah di Piala Dunia. Lalu apa artinya semua ini buat perjalanan mereka ke depannya? Kita bahas krisis Ekuador di grup E. Realitasnya di klasemen lumayan pahit buat Ekuador.
Sekarang mereka terjebak di rekor tanpa kemenangan dalam 4 laga beruntun di Piala Dunia. Dan ini rekor terburuk sepanjang sejarah partisipasi mereka. Ditambah lagi, ini jadi rentetan hasil buruk berturut-turut pertama mereka sejak Juni 2024. Penyakit penyelesaian akhir ini udah kelihatan banget kronisnya. Ingat kan di laga sebelumnya lawan Pantai Gading, mereka juga ngebentur tiang gawang 3 kali. Situasi ini jelas bikin skuad asuhan Sebastian BKCC bener-bener ada di ujung tanduk. Jadi, ini pertanyaannya. Dengan Jerman yang udah duduk nyaman di puncak klasemen grup E, mampukah Ekuador secara ajaib nemuin kembali ketajaman mereka di laga pamungkas yang statusnya wajib menang ini? Logikanya gini, kalau ngelepas 27 tembakan aja masih gagal ngejebol gawang tim debutan, apa yang kira-kira bisa mereka lakuin pas ngelawan raksasa sekelas Jerman? Saya tinggalin pertanyaan itu buat kalian renungin. Terima kasih udah ngikutin analisis taktikal kali ini, dan sampai jumpa di ulasan seru berikutnya.